Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Tommy Channel. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai saraf, yang saya mulai dari bagian dari sel saraf itu sendiri. Jadi saraf itu terdiri dari banyak sel-sel saraf, dan yang digambar ini kita lihat salah satu sel saraf yang kita bisa lihat bagian-bagiannya mulai dari dendrit, terus ada badan sel saraf, ada nukleus inti dari sel saraf, ada akson, dan di akson itu ada selubung mielin. Kita mulai dari dendrit yang merupakan kepala dari sel saraf itu sendiri ya. Jadi kalau kita ibaratkan dendrit itu kepala, ini badannya, dan akson itu adalah ekornya. Jadi fungsi dendrit itu untuk menerima dan memproses sinyal dari akson ke neuron lain. Jadi kita tahu ya, dari dendrit kita bisa katakan dari akson neuron lain. Berarti sebelumnya di sini kan ada sel saraf yang sebelumnya, otomatis dari akson sel saraf sebelumnya masuk ke dendrit, masuk ke badan sel, terus ke akson, dan pasti ke dendrit lagi sel saraf berikutnya. Jadi terus seperti itu, mulai dari kepala, badan, ekor, kepala, terus masuk ke badan sel. Badan selnya itu fungsinya untuk meneruskan impuls ya, dari dendrit ke akson, dan juga mengendalikan metabolisme keseluruhan dari neuron. Terus inti selnya sendiri yang kita sebut dengan nukleus itu, situ adalah pusat genetik yang mengatur pertumbuhan dan perkembangan dari sel saraf ini. Terus ada akson. Akson di sini fungsinya untuk membawa rangsangan ya, dari badan sel ke neuron berikutnya. Dan pada akson kita lihat ada selubung mielin. Selubung mielin ini fungsinya sih untuk mempercepat impuls saraf itu sendiri ya. Jadi fungsinya untuk mempercepat impuls saraf. Karena berbeda ya, ada sel saraf yang memiliki selubung mielin, ada juga yang tidak. Dan yang memiliki selubung mielin itu kecepatan konduksi sarafnya itu lebih tinggi. Bahkan bisa mencapai ya 120 meter per detik ya, untuk kecepatan konduksi saraf bagi sel saraf yang memiliki selubung mielin. Oke. Mungkin itu yang penting dari bagian-bagian dari sel saraf. Kita lanjut ke fungsinya. Ada 3 fungsi utama sistem saraf ya. Yang pertama itu saraf sebagai alat komunikasi antara tubuh dan dunia di luar tubuh, yang dilakukan oleh alat indera, baik itu indera pengecap, lidah, penciuman, pendengaran, penglihatan, perasa, kulit. Jadi sebagai alat komunikasi ya, penghubung antara tubuh dan dunia di luar. Terus fungsi kedua itu saraf sebagai pusat pengendali tanggapan atau reaksi tubuh terhadap perubahan keadaan di sekitarnya. Dan fungsi ketiga itu sebagai pengendali atau pengatur kerja organ tubuh. Jadi ini fungsi yang penting dari sel saraf. Kita lanjut ke poin berikutnya. Ya, ini sistem saraf. Ini yang saya rasa sangat penting ya bagi fisioterapis. Kita harus memahami sistem saraf itu seperti apa. Di sini terbagi 2 ya, secara anatomis berarti strukturnya, dan secara fisiologis berarti fungsinya. Sistem saraf itu dibagi 2, secara strukturnya apa saja dan secara fisiologis fungsinya apa saja. Secara anatomis kita bagi menjadi 2 ya, sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi. Sedangkan sistem saraf pusat itu terbagi atas 2 yang sudah jelas sekali, bahwa ada otak dan medula spinalis. Sedangkan sistem saraf tepi terbagi atas
nervus cranialis, dan nervus spinalis. Terus pada secara fisiologis atau fungsinya, kita membedakan saraf itu berdasarkan menjadi dua, yaitu sistem saraf somatik yang sadar ya, yang secara sadar, dan sistem saraf otonom yang bekerja secara di luar kesadaran manusia. Jadi kalau saraf somatik itu kita tahu bersama ada sensorik dan motorik, sedangkan sistem saraf otonom terdapat simpatik dan parasimpatik yang kerjanya berlawanan satu sama lain. Di mana kita tahu bahwa simpatik itu dia mengontrol respon tubuh terhadap ancaman, sedangkan parasimpatik itu mengontrol homeostatis dan tubuh pada saat istirahat. Jadi kerjanya ini selalu berbalik ya. Anggaplah simpatik dia mempercepat denyut jantung, menaikkan tekanan darah. Terus parasimpatik justru sebaliknya, dia menurunkan denyut jantung dan tekanan darah. Jadi ini mungkin hal yang mendasar yang kita harus pahami tentang sistem saraf. Selanjutnya mungkin kita akan bahas berikutnya mengenai sistem saraf tepi yang terdiri dari 12 pasang saraf kranial dan 31 pasang saraf spinal. Mungkin akan saya lanjutkan di video-video berikutnya karena ini agak panjang ya kalau kita mau bahas. Mungkin itu dulu, sekian dari saya. Salam fisioterapi.